Saudara mau kasih tepuk tangan buat Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan sekaligus tepuk tangan buat New Life, teman-teman yang sudah melayani pada hari ini. Dan sekaligus semua yang sudah melayani di berbagai macam bidang, di berbagai macam area. Yang di dalam ruangan, yang di luar ruangan, yang ada di Life Kids, yang ada di lansia, yang ada di mana-mana, banyak sekali. Kalau saya nggak salah, hari ini ada sekitar 100 orang lebih yang melayani sebagai volunteer untuk ibadah kita 4 kali. Oke, thank you. 4 kali saudara, dan puji Tuhan buat kesediaan mereka dan tentu saja mereka lakukan itu dengan cinta kepada Tuhan. Baik, sudah diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita udah memasuki memasuki bulan Agustus tahun 2018 ini dan kita masuk pada tema yang baru. Bulan lalu kita sudah membahas mengenai generasi Daud. Dan ini adalah kelanjutannya sebetulnya generasi Yosua. Kalau saudara mau lihat sistematis harusnya Yosua dulu baru Daud. Tapi it doesn't matter karena saya mau kita sama-sama belajar tentang bagaimana kita perlu mempersiapkan dan kita perlu berdoa dan sekaligus hidup sebagai generasi yang diberkati oleh Tuhan sesuai dengan karakter-karakter orang ini. Dan kita bisa belajar dari setiap karakter-karakter orang-orang ini. Bagaimana mereka dipakai oleh Tuhan untuk memberkati bangsa mereka dan sekaligus untuk membawa banyak orang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Dan mereka menyediakan diri mereka untuk ada di situ. Dan kita mau hidup sebagai orang-orang yang memiliki karakter tersebut. Dan oleh sebab itu saya mau saudara mengikutinya selama bulan ini. Bulan lalu kita sudah diberkati, minggu lalu Andi Iskandar kalau saya nggak salah. Betul, Andi Iskandar yang menyampaikan firman Tuhan dan saya walaupun gak hadir tapi saya mendengarkan dan saya menyimak dan luar biasa khotbah yang sangat diberkati oleh Tuhan dan sangat memberkati kita semua dan saya percaya saudara juga sudah diberkati. Dan ada 3 buku yang saya ingin sampaikan pada saudara. Yang pertama, Quote Pernikahan Zaman Now. Sebelum saya bawain firman Tuhan, Quote Pernikahan Zaman Now ditulis oleh Pendeta Jarod Wijanarko, salah seorang teman baik yang menuliskan begitu banyak buku tentang pernikahan, buku tentang bagaimana mendidik anak dan lain sebagainya, parenting dan lain sebagainya. Tapi ini memang buku yang terbaru dia, ada 100 kata penuh makna. Dan puji Tuhan dia minta saya juga untuk tuliskan beberapa quotes di dalamnya dan ada di dalamnya ini ada 100 quotes yang ada di dalam ini. Dan saya ingin berikan kepada saudara, kalau ada yang mau boleh silakan. Ada yang mau? Boleh. Karena udah ada yang maju duluan kan, gratis buat kamu. Dan saya mau kasih, ada satu lagi, Oke. Tapi ini judulnya ngeri loh saudara. Judulnya selingkuh dan seks. Jadi, ya memang ini ditulis tapi menang dari godaan selingkuh, pulih dari kejatuhan selingkuh, seks sehat dan bahagia buat bapak ayah. Dan ini memang buat orang tua yang memaksimalkan otak anak Anda. Parenting era digital. Multiple intelligences, brain plasticity, dan tips menjadi anak cerdas. Jadi harus jadi orang tua yang baik. Tuhan berkati ya. Semuanya ini ada di House of Bread, saudara. Saya kasih gratis sekarang supaya saudara beli nanti. Dan memang House of Bread sudah disediakan karena saya mau House of Bread jadi resources buat kita untuk bisa banyak belajar, banyak baca. Dan memang saya sadari sekarang ini banyak e-book. Saudara bisa cuma download aja sebenarnya, beli melalui internet dan lain sebagainya. Tapi sementara saudara masih bisa beli buku yang ada di bawah, itu buku yang bagus-bagus banget. Dan Pak Jarod Wijanarko sudah kirimkan bukunya buat kita, ada di bawah sana, saudara bisa temukan itu. Untuk orang tua khususnya dan kita bisa belajar banyak di sana. Dan generasi Yosua, saudara, generasi Yosua. Dan selama bulan ini kita akan bahas ini dan minggu ini kita akan bahas mengenai tahu diri. Tahu diri dalam pengertian bukan yang negatif tapi dalam pengertian yang positif. Jadi saya nggak lagi bicara pada saudara, tahu diri dong, gitu nggak. Bukan itu konotasinya, tetapi tahu diri, ngerti tentang diri sendiri, ngerti siapa saya, ngerti kenapa saya ada, ngerti kenapa saya ada di generasi sekarang ini dan bagaimana saya harus berespon terhadap generasi ini, bagaimana saya harus mempersiapkan anak-anak saya dan khususnya buat orang tua yang ada di tempat ini dan atau mungkin juga buat generasi anak muda, gimana saya bisa bereaksi dan bagaimana saya bisa ngelihat kepemimpinan yang ada di atas orang tua, guru dan lain sebagainya yang saya pernah tinggal di bawah kepemimpinan mereka dan sekarang gimana caranya saya bisa hidup sebagai generasi yang juga takut dan cinta akan Tuhan seperti generasi yang sebelumnya atau mungkin seperti orang-orang yang saya pelajari contoh kehidupan mereka. Dan ini yang kita coba mau pelajari pada hari ini, tahu diri, tahu menempatkan diri dan melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada. Nah, generasi Yosua ini bicara mengenai generasi setelah Musa. Musa adalah seorang pemimpin karismatik yang begitu hebat
Dan kayaknya kalau nyari lagi pemimpin seperti dia, nggak ada lagi. Siapa yang bisa gantiin Musa yang mimpin bangsa orang Israel 2 juta orang keluar dari tanah Mesir tanpa perang. Dan mereka sudah ada di sana 430 tahun, 420 tahun, 430 tahun kira-kira. Mereka sudah ada di sana dan Musa harus mengeluarkan mereka tanpa perang. Tangan Tuhan luar biasa. Dan melalui kepemimpinan dia Musa juga berhasil membawa orang Israel 40 tahun muter-muter di padang gurun menjadi sebuah bangsa yang stateless. Bangsa yang gak punya negara, bangsa yang di mana tempatnya gak ada. Bangsa yang gak punya bisnis tetap, bangsa yang nomaden, bangsa yang berputar-putar terus, bangsa yang berjalan terus, movingnya cepat banget. Putarannya cepat banget dan gimana caranya mimpin 2 juta orang. Ya, dan dari mana beli makanan, dari mana beli minuman, bagaimana bisa settle di padang gurun yang antah berantah gitu. 2 juta orang 40 tahun lamanya. Ini pemimpin karismatik yang luar biasa. Dan harus ada pemimpin selanjutnya yang menggantikan. Jadi pemimpin generasi Yosua adalah generasi yang harus menggantikan kepemimpinan yang udah begitu hebat, yang udah begitu luar biasa. Pencapaian-pencapaian begitu hebat, pencapaian begitu luar biasa. Generasi berikutnya harus melanjutkan itu. Jadi ini bukan generasi yang mudah, saudara. Nah, saya menyadari bahwa generasi yang sekarang ini, kalau bisa dibilang generasi Yosua dalam konteksnya, adalah generasi yang cukup aneh, saudara. Aneh banget. Saudara yang berapa banyak di antara saudara punya anak remaja sekitar 12 sampai dengan 17 tahun kira-kira? Ada yang punya anak remaja? Oke, saya bisa lihat tangan saudara. Siapa yang masih 17 tahun kira-kira? Oke, nggak ada. Siapa yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Oke, terima kasih saudara. Dan memang betul, saya juga bingung. Istri saya bersama dengan saya, kami agak sedikit karena memang gaya hidupnya beda sih saudara ya. Generasi sekarang sama generasi saya. Generasi kami ini generasi yang kejepit sebetulnya. Generasi sandwich saya bilang. Di atas kami masih ada orang tua, tapi juga di bawah kami ada anak-anak. Jadi kami ini generasi yang kejepit. Saya pernah ngalamin masa-masa bersama dengan orang tua. Tetapi saya sendiri sekarang menghidupi zaman ini. Tapi anak-anak gak pernah ada di generasi yang sebelumnya. Sedangkan generasi sebelumnya masih ada. Jadi ini generasi yang kejepit dan kami bingung. Kita semua bingung kadang-kadang ngadepin, kenapa sih anak-anak sekarang tuh yang saya bilang aneh, mereka nggak perlu pergi kemana-mana tapi tahu macam-macam. Betul gak saudara? Saudara ngomong apa aja mereka bisa tahu. Dan buat mereka seolah-olah nih, saya nggak bilang orang Kristen tapi generasi sekarang di dunia ini yang usia-usia remaja ini, mereka itu seperti Tuhannya adalah Google. Jadi saudara mau tahu apa aja, gampang Google aja. Dan makanya mereka gak bisa lepas dari yang namanya gadget. Mereka gak bisa lepas dari yang namanya handphone, smartphone. Mereka gak bisa lepas. Saya kadang-kadang kalau lagi antri anak-anak, saya sebenarnya bingung. Tapi akhirnya saya mengerti dan saya betul-betul bisa mengerti, memahami mereka. Saya bingung waktu mereka harus naik Gojek gitu ya. Mereka kan bawa tas, bawa segala macam gitu. Handphone tetap nempel saudara. Aneh gak jatuh itu. Padahal dia bisa pegang ini segala macam tapi handphone tetap bisa. Aneh banget saudara. Tapi kadang-kadang kalau mereka lagi dianterin sekolah gitu, turun dari mobil, bawaannya banyak, handphone tetap di tangan. Saya aneh. Dan kalau di mana-mana pun tetap aja itu handphone gak bisa lepas. Dan saya bilang begini sama mereka dulu. Disiplin, ada waktunya main handphone. Siapa yang main? Kalau kita orang-orang tuaan mungkin main handphone. Kalau mereka bukan main handphone, itu hidup mereka. Bukan saya bilang setuju nggak setujunya nih ya saudara, tapi ini kenyataan. Dan kita ngadepin generasi yang begitu unik, yang begitu aneh. Karena apa? Beda sama generasi-generasi seusia 40 tahun ke atas, seusia saya 40 tahun ke atas. Beda banget, kenapa? Dulu kalau kita mau makan, kita mesti datang ke tempatnya, ngantri, bayar di situ, tungguin. Kalau sekarang nggak usah, diam aja di kamar. Datang langsung. Betul ya saudara? Gampang banget sekarang, sangat simpel sekarang. Makanya kenapa kita bilang jangan main handphone terus. Ada di handphone kok. Jadi ini bukannya main, ini kehidupan. Dulu kita kalau mau setoran segala macam pergi ke bank, antri di salah satu bank yang kalau antri capek banget. Saya nggak sebut merek ya, saudara yang sebut, saya nggak sebut merek. Tapi memang antri panjang terus jalanin. Tapi memang capek banget sepertinya. Kita nggak punya waktu buat yang lain kalau pada saat ngantri itu. Tapi mereka sekarang generasi sekarang apa? Sangat mudah. Mau bayar apa? Udah transfer. Nggak usah ngantri. Dulu kita baca koran atau kita nonton TV, kita baca koran gitu, baca koran. Sekarang
TV, wah beli TV segede-gede apa. Sekarang udah gak pakai TV segede apa. Saudara, by the way, saudara yang punya TV gede di rumah yang udah gak kepake dan sudah gak pernah nonton juga, akan nonton di gadget, kirim ke gereja. Sayang itu, gak gede-gedein rumah. Ngabis-ngabisin ruangan. Nggak, maksud saya bukan itu. Maksud saya semuanya udah di sini, saudara. Jadi generasi sekarang tuh semuanya ada di sini. Ada di tangan, nonton, apa segala macam. Dan yang paling hebat lagi adalah, aduh itu kalau lagi di meja belajar, kenapa sih megangin handphone? Coba jangan mainin handphone. Siapa yang main? Kenapa? Lagi belajar. Rupanya materinya ada di handphone. Aduh capek deh. Artinya apa saudara? Dunia ini udah begitu berubah. Makanya jangan heran ada begitu banyak konflik terjadi antara orang tua sama anak. Karena orang tua khususnya gak ngerti apa yang sedang terjadi dalam generasi sekarang ini. Makanya kenapa kita perlu belajar generasi sekarang ini. Bagaimana kita memahami generasi Yosua yang memang betul aneh. Kalau kita dulu banyak bergerak, mereka cuma banyak diem. Tapi pengetahuannya lebih banyak daripada kita yang sering bergerak. Daripada kita yang pergi jalan kemana-mana. Tapi mereka cuma cukup aja. Saya aneh. Satu kali saya ada di Korea. Terus tiba-tiba anak WhatsApp. Rachel atau Priscilla saya lupa. Pak beliin ini. Fotonya dikirim. Kan saya gak tahu belinya di mana. Saya gak ngerti. Gak ngerti blank sama sekali. Di toko ini jalan ini. Kok tahu? Lu belum pernah ke Korea kok tahu? Bangunannya di sini Pak. Lantai ini. Bingung gak saudara? Satu kali pergi lagi kemana gitu, terus ada lagi kayak begini. Pak, belinya di gang ini, di gang lagi. Bisa tahu, adanya di sini dan lain sebagainya. Saudara, ini kan, ini generasi yang aneh, saudara. Generasi yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa mereka salah, mereka yang akan bilang, kamu yang salah. Jadi kalau kita salah-salahan terus. Dan kita gak akan pernah bisa maju dan kita gak pernah bisa melihat sebuah generasi yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan. Generasi yang menghadapi masa-masa depan yang sangat berbeda. Mau gak mau, terima atau gak terima. Berbeda dengan masa yang lalu. Makanya mesti dipersiapkan. Perlu mempersiapkan generasi Yosua. Dan ada 2 poin aja saya pada pagi hari ini. Poin yang pertama untuk generasi Yosua. Dibutuhkan generasi Musa untuk melahirkan generasi Yosua. Dibutuhkan generasi Musa untuk melahirkan generasi Yosua. Dari poin yang pertama ini ada 2 poin yang saya ingin sampaikan pada saudara. Poin yang pertamanya adalah generasi Musa dibutuhkan untuk membawa generasi Yosua naik ke gunung Tuhan. Keluaran 24 ayat 13 sampai dengan 18. Keluaran 24 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu, ia berkata, tinggallah di sini nunggu kami. Sampai kami kembali lagi kepadamu, bukankah Hur dan Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu, siapa yang ada perkaranya atau punya masalah, datang aja sama mereka. Ayat yang ke-15, maka Musa mendaki gunung dan awan menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Dan pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Dan ayat yang ke-17, tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung ini pada pemandangan orang Israel yang ada di bawah gunung. Dan masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Saudara, saya bayangin ini ya, kalau Musa sama Yosua naik ke atas gunung, lalu ada begitu awan melingkupi, kayaknya ada api, ada petir dan lain sebagainya. Bayangannya di bawah gunung aja ngelihat ini udah ngeri, apalagi ada di dalam suasana itu, saudara, di atas gunung. Dan poin saya bukan itu sebenarnya, poin saya adalah Musa ngajak Yosua untuk naik ke atas gunung bertemu dengan Tuhan. Musa gak pergi sendirian ke atas gunung dan bertemu dengan Tuhan. Tapi Musa membawa generasi di bawahnya yang memang betul sedang dipersiapkan untuk menggantikan kepemimpinannya nanti. Tetapi dia harus membawa generasinya di luar persiapan dia. Tapi dia ngerti bahwa harus ada orang-orang yang ada di bawah saya, orang-orang yang muda untuk naik ke atas. Tua-tuanya disuruh tunggu. Tapi yang mudanya diangkat, naik masuk ke dalam gunungnya Tuhan. Naik ke atas gunungnya Tuhan. Saudara, poin yang pertama dibutuhkan orang-orang atau Musa-Musa yang bisa membawa
generasi Yosua di bawahnya naik ke gunung Tuhan, memperkenalkan kepada mereka tentang the awareness of God. Kesadaran akan adanya Tuhan. Jadi membutuhkan generasi Musa untuk mengatakan kepada generasi Yosua bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang hidup. Dan mari kita naik, kita saksikan bersama-sama. Tuhan, sudah saya wonder banget. Waktu Musa masuk, dia kayaknya masuk sendirian. Karena Yosua gak disebutin lagi. Tapi Yosua all the time ada di situ. Dan waktu Musa ketemu sama Tuhan, mungkin ngobrol sama Tuhan, mendapatkan itu yang namanya tablet 10 hukum Taurat pada saat itu. Yosua cuman diem aja di situ, cuman ngeliatin. Tapi dia udah ada di situ, dia udah diasyir oleh Musa. Sejak masa mudanya, dia udah diperlihatkan kepada pengalaman-pengalaman tentang Tuhan. Ini perlu, karena apa? Generasi sekarang ini menjadi generasi yang begitu instan, apa-apa maunya cepat soalnya. Semua memang diciptakan seperti itu. Budayanya bergerak ke arah situ. Mau tidak mau kita masuk ke dalam budaya itu. Dan yang menjadi akibatnya adalah seolah-olah tadi saya bilang. Anak-anak muda sekarang banyak sekali pikiran-pikiran anak muda. Gak terlalu pusing sama hal-hal tentang Tuhan. Karena apapun yang mereka butuhkan ada di satu tempat. Pak, ini tuh artinya apa ya Pak? Waduh gak ngerti Bapak. Lihat Google dah. Papahnya sendiri langsung lihat Google dah. Kalau dulu lagi Google gak ada, lagi handphone gak ada, begitu bingung, lihat apa? Kita berdoa. Tuhan apa nih gak ngerti? Nggak, maksud saya begini, gak salah dengan Google, itu luar biasa. Tapi sudah bisa bayangkan kalau segala sesuatu bisa didapat dengan mudah, dengan sangat cepat, ngapain berdoa? Ngapain percaya Tuhan? Karena bisa didapat di mana aja. Dan generasi ini ada dalam keadaan seperti itu. Oleh sebab itu saudara, saya sangat menyadari dan saya sangat concern. Pada hari ini saya ingin sampaikan hati ini kepada saudara. Mari jadi orang tua yang membawa anak-anak kita kepada the awareness of God. Pimpin mereka, tuntun mereka untuk masuk kepada kesadaran bahwa ada Tuhan yang lebih besar, ada Tuhan yang maha tahu, ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita, ada Tuhan yang karenanya lah kita hidup, bukan karena yang lain. Tapi karena dia kita bisa hidup hari ini, karena dia kita bisa berdiri hari ini, karena dia kita bisa ada sampai dengan hari ini, karena dia semua yang dilakukan, semua yang terbaik yang dia sudah lakukan, itu semuanya karena dia untuk kebaikan kita hari ini, bukan karena yang lain. Nah, yang jadi masalahnya adalah sekali lagi, ada banyak sekarang orang tua, ada banyak sekarang generasi-generasi Musanya, itu enggak mengasyir mereka, anak-anak ini kepada pengenalan akan Tuhan. Tapi pengenalan akan the power of money, kekuatan uang. Yang jadi masalah lebih besar lagi adalah the power of position. Kamu mesti jadi ini, kamu mesti jadi ini. Kalau gak jadi ini, kamu gak bisa hidup. Nggak ada yang salah dengan itu maksud saya. Nggak ada yang salah dengan cita-cita. Mau tinggi cita-citanya nggak ada yang masalah. Nggak ada masalah juga dengan uang. Nggak ada masalah juga dengan kekayaan. Nggak ada masalah itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat hati seorang anak melihat contoh dari orang tua yang melakukan praktek-praktek bahwa kita lebih butuh ini daripada Tuhan. Itu yang salah saudara. Karena anak lihat lebih kuat daripada mereka dengar. Percuma kita bisa khotbah macam-macam, kita bisa ngomong di rumah. Apalagi kalau nggak ngomong di rumah mengenai Tuhan. Kita bisa ngomong tentang percaya kepada Tuhan. Tapi begitu lagi ada masalah, langsung cari dukun. Atau mungkin lagi begitu ada masalah, langsung bingung, kacau kayaknya. Loh, kapan berdoanya? Nggak menunjukkan. Karena apa yang di ngomongin sama apa yang dipraktekin nggak sesuai. Kepercayaannya itu cuma sekedar kepercayaan apa yang diomongin, bukan apa yang ada di hati. Nah orang tua seharusnya kita sebagai generasi Musa, kita patut dan kita harus belajar untuk pada saat ada masalah apapun, pada saat ada kendala apapun, perlihatkan itu kepada mereka. Ini gaya hidup kita nih seperti ini. Kita percaya kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita nangis pada Tuhan, kita berlutut di hadapan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan. Jangan cari dulu yang lain, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Anak-anak mesti lihat ini saudara, anak-anak harus ngalamin ini. Dan mereka butuh generasi Musa untuk mengasyir mereka kepada the awareness of God. Ajak mereka naik ke atas gunung. Ajak mereka naik ke tempat kudusnya Tuhan. Jangan
Justru saudara di mana? Saudara boleh ajak jalan-jalan anak-anak saudara. Dan saya mengucap syukur kalau saudara punya waktu buat itu. Puji Tuhan, siapkan bahkan waktu buat itu. Jalan sama anak bukan cuma sekedar masalah jalan-jalannya. Tapi justru di jalan-jalannya itu Tuhan diajarkan kepada mereka. Itu lebih nyantol, itu lebih kelihatan saudara. Dan sebenarnya lagi di jalan juga kita sedang mengajak anak-anak kepada the awareness of God itu. Dan pada saat kita lagi ada masalah di tengah jalan, pada saat kita menghadapi ini, ada tantangan di tengah jalan. Terus kita bilang, ini kita berdoa dulu sebentar, kita berdoa dulu. Pasti Tuhan akan tolong kita. Di situ mereka akan, papa, mama, kalau ada apa-apa sedikit-sedikit berdoa. Tapi memang itu gaya hidupnya. Dan kita lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan waktu berdoa Tuhan jawab doa. Dan itu sampai masa besar mereka. Karena mereka harus ngejalanin masa-masa kehidupan mereka. Kalau enggak ada pengajaran seperti itu. Mereka akan dilibas oleh generasi atau dunia yang ada sekarang. Yang kecenderungannya adalah menjauh daripada Tuhan. Tanya posisi mereka. Dan perlihatkan posisi kita. Mengenai keluarga yang seperti apa. Contoh teladan yang seperti apa. Itu yang harus terus dipertontonkan kepada mereka. Pernikahan adalah pernikahan laki-laki dan perempuan. Dan gak ada yang lain. Tuhan gak pernah dengan sengaja menciptakan laki-laki maka diciptakannya lah laki-laki yang lain. Gak pernah ada ayat itu. Tetapi sekarang ini memang kan dunianya sedang bergerak ke arah sana. Bahwa segala sesuatunya permisif. Segala sesuatunya gak apa-apa. Segala sesuatunya kompromi. Segala sesuatunya ya it's okay dong. Hak asasi manusia. Dan gak jadi masalah. Dan seolah-olah pada akhirnya secara logika gak jadi masalah. It's okay. Dan pada akhirnya sedikit demi sedikit nilai itu bergeser. Dan bang pada saatnya kita tahu. Ternyata ada generasi kita yang tiba-tiba kok begitu jauh pola pikirnya, jalan berpikirnya. Yang gak berpikir secara fundamental. Yang gak berpikir secara dasar firman dan kebenaran firman. Karena gak pernah dibawa masuk kepada the awareness of God. Apa-apa yang Tuhan inginkan supaya mereka hidup di dalamnya. Kita butuh menjadi orang tua. Kita harus menjadi orang tua yang mengasyir anak-anak kita kepada the awareness of God. Pengalaman-pengalaman 40 hari 40 malam di atas gunung. Itu Musa yang diceritakan. Tapi Yosua gak pernah diceritakan. Tapi saya percaya betul. Dari awal sudah bilang bahwa Musa ajak abdinya Yosua naik ke atas gunung Tuhan. Dan 40 hari 40 malam Yosua pun ada di situ. Dan dia pasti memperhatikan apa yang sedang terjadi antara Musa dengan Tuhan. Dan dia belajar sesuatu. Di situ dia dipersiapkan sebagai generasi yang akan memimpin walaupun masih jauh di depan. Tapi dia sudah dipersiapkan dari hari ini. Dan dia lihat contohnya jelas. Bahwa segala sesuatu yang harus terjadi itu adalah karena Tuhan yang ada di situ dan aku percaya kepada Tuhan itu. Tempatkan mereka pada situasi di mana mereka melihat kehadiran Tuhan. Keluaran 33 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini juga pengalaman Yosua bersama dengan Musa. Ketika itu Musa mendirikan kemah suci, kemah pertemuan namanya. Dan membentangkan di luar perkemahan dari orang-orang Israel. Jauh dari perkemahan mereka dinamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan keluarlah ia pergi kemah pertemuan di luar perkemahan. Ayat yang ke-8. Apabila Musa keluar dan pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu berdiri. Mereka melihat masing-masing di pintu kemahnya. Mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat yang ke-9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, dalam hadirat Tuhan, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun sujud menyembah masing-masing di depan pintu kemahnya. Ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang bicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia tetap ada di situ. Saudaraku, pengalaman Musa dengan pengalaman Yosua tentu berbeda. Musa hanya sekedar mengasyir. Musa hanya sekedar mengantarkan kepada pengenalan akan Tuhan. Selebihnya, biarkan mereka ngalamin pengalaman mereka sendiri dengan Tuhan. Jangan didikte, iman kita gak bisa didikte kepada anak kita. Karena pengalaman kita beda sama pengalaman mereka. Generasi kita beda dengan generasi mereka. Cara kita beda dengan cara mereka. Tapi izinkan pada prinsipnya Tuhan akan beracara dalam acara mereka sendiri. Tuhan yang akan campur tangan dalam hidup mereka sendiri. Kita hanya asyir mereka sampai di situ. Dan Musa memperlihatkan ini kepada Yosua. Ternyata Yosua tangkap sesuatu. Walaupun Musa udah keluar dari kemah pertemuan, beres ngobrol sama Tuhan. Dia tetap diam di situ. Dan saya percaya Yosua pun mengalami pertemuan dengan Tuhan di situ. Walaupun belum dicatat karena fokusnya ke Musa.
Tapi saya percaya banget Yosua udah ngalamin sesuatu di masa mudanya. Sebelum dia betul-betul masuk kepada masa di mana dia harus memimpin bangsa Israel berikutnya. Ada kesukaan selalu dekat dengan Tuhan. Dan itu adalah hasil dari keteladanan Musa. Yang terus familiar kalau ada masalah orang Israel. Musa nggak pergi kemana-mana, dia pergi ke kemah pertemuan. Ada satu tempat di mana Musa mengkhususkan dirinya bertemu dengan Tuhan. Ketika ada masalah orang Israel begitu berat, dia datang ke tempat kemah pertemuan. Dan dia datang ngobrol sama Tuhan, tanya, jawab dengan Tuhan. Tanya advice-nya Tuhan. Tanya apa yang menjadi masukan dari Tuhan. Saya mau dengar nasihat Tuhan. Dan setelah itu dia bawa ke orang Israel. Dan pada saat itu Yosua perhatikan. Oh berarti kalau lagi ada masalah, ada satu tempat Musa. Oh ada tempat Musa di situ. Oh cara kita menyelesaikan masalah dipelajari oleh anak-anak kita. Pilihan-pilihan kita membuat keputusan dipelajari oleh anak-anak kita. Makanya jangan kaget kalau anak-anak kita memang nggak cuma mukanya mirip sama kita. Cara hidupnya pun akan sama dengan kita. Dan kalau cara hidup kita betul-betul menjadi cara hidup godly. Jadi cara hidup yang bijaksana. Jadi cara hidup yang betul-betul sesuai dengan kemah suci. Pengajaran di kemah suci ini. Pengajaran dalam hadirat Tuhan. Pengajaran dalam firman Tuhan. Betul-betul kalau lagi ada sesuatu yang sepertinya mengganggu kita. Anytime ada satu tempat khusus. Papa, mama selalu berdoa di sini. Saya lihat betul setiap kali kita pernah ngalamin karena diceritakan oleh mereka bagaimana kita dalam keadaan sulit keluarga kita. Tapi papa, mama ada di situ dan mereka berdoa. Mereka sama-sama gandengan tangan di situ. Mereka berseru kepada Tuhan, nangis sama Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Anak-anak lihat di sana dan itu menjadi memori buat mereka. Dan sejak mereka nanti besar, mereka tangkap sesuatu. Kalau ada masalah seperti itu, aku ingat papa mama pernah berdoa. Mungkin mereka udah gak ada. Tapi aku sekarang ada. Dan aku akan siapkan sebuah tempat. Ada mesbah buat diriku sendiri antara aku dengan Tuhan. Dan aku belajar dari papa mama. Saya selalu sama istri sepakat. Kalau kita ribut. Karena biasa suami istri suka ada apa aja tuh yang salah tangkep. Salah ngerti akhirnya pap sedikit. Jangan pernah di depan anak. Apalagi anaknya ngeliatin. Papahnya ngomong A, anaknya ngomong, mamahnya ngomong B. Pak, anaknya ngeliatin. Begitu anaknya, papahnya menang, anaknya tepuk tangan. Papa menang. Begitu mamahnya menang, anaknya tepuk tangan. Mamah menang. Supaya apa? Supaya disayang sama papa yang menang atau mamah yang menang. Dan sudah poin saya adalah begini. Mereka ngedikte. Perbuatan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita. Dan perbuatan kita di rumah, apa saja kita lakukan di rumah, itu dilihat sama anak. Dilihat sama generasi Yosua. Di gereja juga sama. Dilihat oleh generasi sebelumnya. Saudara jangan pikir kalau, wah saudara nggak terlalu serius sama Tuhan gitu. Yang penting anak-anak serius. Saudara nggak serius, saudara dilihatin sama anak-anak. Saudara, dan kalau anak-anak memang cukup dewasa, ya puji Tuhan mereka bisa lewatin. Tapi kalau nggak dewasa, mereka yang bilang, papa aja enggak, mama aja enggak. Karena mereka belajar dari keteladanan, bukan belajar dari perkataan. Mereka lebih banyak belajar ngelihat, seperti Yosua ngelihat Musa. Mazmur 145 ayat yang keempat, angkatan demi angkatan, Mazmur 145 ayat yang keempat, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Jadi bukan cuma sekadar angkatan yang kemarin yang ngalamin Tuhan. Angkatan hari ini juga harus ngalamin Tuhan. Angkatan hari ini ngalamin Tuhan. Tapi gak cuma sekadar angkatan hari ini. Angkatan berikutnya pun akan terus mengalami Tuhan. Harus ada saudara. Orang-orang yang dipersiapkan. Terus bukannya dipersiapkan untuk cuma sekedar menggantikan posisi. Bukan. Tapi dipersiapkan untuk mereka ketemu sama Tuhan mereka. Dengan cara yang berbeda mungkin. Sesuai dengan generasi mereka dengan caranya Tuhan. Jadi kita harus terbuka untuk itu dan kita harus menjadi generasi yang selalu terbuka untuk sebuah perubahan. Selalu terbuka untuk sebuah pekerjaan Tuhan yang baru untuk generasi yang baru. Dibutuhkan Musa untuk melahirkan generasi Yosua. Itu yang pertama. Yang kedua, dibutuhkan Musa untuk melahirkan generasi Yosua. Dibutuhkan generasi Musa untuk memperluas wawasan Yosua. Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27.
Bilangan 13, 1 sampai 27, mungkin saya nggak akan baca semua, saya mulai ayat yang ketiga aja. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 27, cuman kita baca coba ayat yang ketiganya. Pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada Musa, suruh pemimpin-pemimpin. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, sudah 40 tahun kira-kira mereka di padang gurun. Sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa katakan pilih 12 pemimpin untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Apa yang diperintahkan oleh Musa? Apa job description-nya mereka? Ketika Musa perintahkan masuk ke sana. Ngintai, ngeliat. Kenapa saudara? Dibutuhkan orang-orang yang lebih tua, yang lebih punya pengalaman mungkin. Tetapi orang-orang yang bijaksana sekaligus untuk membukakan jalan juga buat generasi berikutnya melihat sebuah wawasan tentang masa depan yang sangat berbeda dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi tugas kita orang tua adalah betul menceritakan tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu. Tapi jangan stop sampai di situ. Arahkan mereka karena mereka akan terus hidup di masa depan, enggak untuk hidup di masa lalu. Banyak kegagalan orang tua adalah membanggakan masa lalu, pokoknya semua tentang masa lalu, yang hebat-hebat di masa lalu harus tetap kejadian di masa ini. Artinya apa? Dia hanya memilih untuk tetap hidup di masa lalu, walaupun masanya udah berjalan ke depan. Sudah bersama dengan saya gak? Dan itu menjadi masalah sebetulnya. Makanya ternyata banyak konflik-konflik yang terjadi karena sementara generasi yang lebih muda mau terus berjalan maju, sementara generasi yang udah lebih tua yang pernah ngalamin Tuhan di masa lalu, kekeh maunya ada di masa lalu. Dengan menceritakan terus yang masa lalu. Nggak ada yang salah menceritakan masa lalu. Puji Tuhan untuk masa lalu. Puji Tuhan untuk... ada satu istilah kok jadi lupa. Masa keemasan di masa lalu. Puji Tuhan buat masa keemasan di masa lalu. Bagaimana Tuhan menyertai di masa lalu. Bagaimana Tuhan membelah laut merah di masa lalu. Bagaimana Tuhan mengirimkan mana di masa lalu. By the way, begitu mereka masuk ke tanah perjanjian, mana stop. Udah ada peristiwa baru, sejarah baru, kejadian baru yang membutuhkan pemikiran baru. Nggak harus selalu ada mana terus yang turun. Padahal di sini udah bangga bener sama mana. Di sini udah bangga bener dengan Laut Merah. Nggak ada Laut Merah lagi karena mereka udah lewatin itu semua. Tapi prinsipnya adalah Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang harus diajarkan kepada mereka. Bukan cuman sekedar perbuatannya mesti jadi sama, caranya mesti jadi sama. Cara bisa beda, tapi prinsipnya sama. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dalam setiap musim kehidupan kita, Dia akan terus menyertai kita. Itu yang terus diajarkan. Dan makanya perlu untuk memperlihatkan wawasan masa depan. Kenapa? Karena orang Israel 420-430 tahun tinggal di dalam perbudakan. Yang mereka tahu cuma perbudakan. Mereka adalah katak di dalam Mesir. Tempurung Mesir. Mereka nggak pernah lihat yang lain. Cerita mereka cuma sekedar bawang putih, bawang merah, mentimun. Mereka nggak pernah cerita makanan yang lain. Itu aja makanan yang mereka lihat setiap hari. Dan itulah pola hidup mereka. Itu udah jadi budaya mereka. Itu yang udah mereka kerjakan terus. Mereka nggak pernah ngelihat yang lain. Apalagi begitu mereka keluar, kaget ngelihat padang gurun. Dulu enak di sana loh. Ini padang gurun dari mana datangnya? Makanan kita gimana caranya? Nggak tahu, dan 40 tahun mereka jadi terbiasa dengan itu. Dan nggak punya lagi bayangan yang lain. Mereka adalah, tadi saya bilang, mereka stateless. Mereka nggak punya negara. Mereka nggak punya batas-batas negara. Mereka nggak punya industri yang tetap. Mereka nggak punya pertanian yang tetap. Mereka nggak punya pekerjaan-pekerjaan yang tetap. Mereka nomaden, saudara. Mereka pindah-pindah kemana-mana. Pola pikir mereka ya cuma di situ aja. Sedangkan nanti di masa depan ada peristiwa-peristiwa baru yang Tuhan sedang siapkan buat mereka. Yang jauh berbeda dengan apa yang sudah dialami sebelumnya. Dan generasi Yosua belum ngerti ini. Makanya kenapa Musa mesti arahkan mereka, lihat ke depan. Lihat keluar. Jangan cuma sekedar diam di tempatmu sendiri. Nonton keluar. Perluas wawasanmu. Perluas cara pandangmu. Perluas hatimu. Tuhan gak cuma sebesar masa lalu. Tuhan lebih besar di masa yang akan datang. Karena kasihnya selalu baru setiap pagi. Jangan cepat. Jangan sempit pikiranmu. Keluar. Butuh Musa yang mengasyar generasi Yosua. Lihat hal-hal yang lebih besar. Gereja kita
Nggak cuman sekedar ngalamin kebaikan Tuhan di masa lalu. Syukur buat orang-orang yang sudah terdahulu yang membangun gereja ini. Dan kita mengucap syukur. Tapi saya sangat percaya ada hal-hal yang lebih besar yang Tuhan sedang sediakan buat gereja ini. Bukan cuma sekedar untuk generasi kita. Tapi untuk generasi anak, cucu kita. Mereka akan lihat Tuhan yang luar biasa. Bekerja dengan cara yang luar biasa. Yang tidak pernah habis-habisnya. Pertolongannya datang selalu tepat pada waktunya. Prinsipnya tetap sama. Saudara gak excited? Saya excited. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena dia sedang sediakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Gak jadi ngomong. Minum dulu. Kalau Yosua gak bisa ngelihat visi ke depan, dia gak bisa mempersiapkan bagaimana arah dia harus berjalan. Saya menyadari gak mudah punya anak-anak remaja yang mulai pacaran. Mikir ngomongnya. Saya ngucap syukur karena kasih karunia. Tuhan memberikan kita visi. Saya ambil ilustrasi gereja ini aja. 11 tahun yang lalu, kepemimpinan berubah dari gembala yang lama pada gembala yang baru. Majelis lama, majelis baru. Kepemimpinan berubah. Dan arahnya mau kemana? Saya ngucap syukur. 11 tahun yang lalu, dalam kehidupan kami, pemimpin gereja yang baru. Itu datang orang-orang yang gak pernah kebayang sebelumnya. Tapi orang-orang yang menjadi Musa-Musa. Yang menunjukkan arah gereja itu seperti apa kira-kira. Nggak ngarahin kami. Cuman memberikan jalan aja supaya kami bisa lihat seperti apa gereja di masa yang akan datang. Gereja itu seperti apa seharusnya. Bentuknya menjadi seperti apa seharusnya. Dan waktu belajar di banyak tempat ada ketemu teman-teman. Ada ketemu Musa-Musa yang bisa bicara dalam kehidupan kami. Dan kami mulai bisa melihat, oh seperti ini kira-kira ke depan. Dan apa yang terjadi hari ini sebetulnya adalah bayangan 11 tahun yang lalu. Bayangan 11 tahun yang lalu. Kita ngelihat ada ratusan life group di gereja ini. Walaupun waktu itu belum ada. 11 tahun yang lalu kita udah ngelihat bahwa gereja ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang datang dalam ibadah. 11 tahun yang lalu kita sudah ngerasa bahwa Tuhan sedang memperlebar gereja ini bukan cuma sekedar di satu lokasi tapi di lokasi-lokasi yang lain. Memang itu nggak terlalu jelas sebelumnya, tetapi udah pernah terlihat sebelumnya. Dan Tuhan terus arahkan ke sana dengan menempatkan Musa untuk, hey, kamu lihat lagi ke sana, kamu belajar lagi di sana, kamu lihat lagi di sana. Dan diarahkan terus sehingga kita bisa memilih teman seperti apa. Kita akan sampai di sana, teman-teman yang udah pernah ada di sana, dan kita bisa pilih teman-teman kita ada di sana. Dan kita bisa berjalan sama-sama dengan mereka. Beda kalau kita nggak pernah punya visi. Kita ngelihat ke sana bagus, mau jadi kayak itu. Sama siapa aja kita temenan di situ. Nggak salah temenannya. Tapi kita bisa salah pilih temen. Akhirnya kita mau ke sana, tapi ngelihat lagi di situ ada yang bagus. Bagus juga ya kayak gini. Kita mesti kayak begini nih. Kita mesti kayak begini nih. Milih lagi teman yang kayak begini. Mempengaruhi kita untuk ada di sana. Tapi begitu tarik sini mau ke sana lagi. Nggak sampai kemana-mana, saudara. Makanya kenapa gereja kita seperti gereja kita sekarang hari ini. Itu adalah gambaran dari 11 tahun yang lalu. Yang Tuhan sudah arahkan. Dan kita terus berjalan ke arah itu. Dan kita terus berjalan ke arah itu. Kita dipertemukan dengan Musa-Musa yang membukakan wawasan-wawasan kita. Berjalan ke arah itu. Tanpa visi umatku binasa. Butuh generasi Musa untuk mengasyir generasi Yosua. Lihat visi yang jelas dan jalan di visi itu. Saya mau ajak saudara sidang jemaat pada pagi hari ini. Siap-siap untuk sesuatu yang baru yang Tuhan sedang bawa kita. Tapi gak akan jauh-jauh dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Tapi akan ada hal yang lebih besar yang akan Tuhan lakukan di masa-masa yang akan datang. Kepemimpinan kita gak akan jadi kepemimpinan seperti sekarang terus-terusan. Ada orang-orang baru yang akan emerge, ada orang-orang baru yang akan naik, ada orang-orang baru yang akan bangkit, ada orang-orang baru yang akan luar biasa. Saudara. Saya tutup dengan ini yang kedua. Setiap generasi memiliki perannya masing-masing. Peran Musa berbeda dengan peran Yosua.
Poin saya yang kedua, yang saya terakhir, saya tutup dengan ini. Peran Musa berbeda dengan peran Yosua. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Saya nggak usah baca semuanya. Tetapi ceritanya adalah cerita gimana Musa dan Yosua pada saat itu dengan semua bangsa Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Amalek. Dan ketika bangsa Amalek menyerang mereka, Musa bilang sama Yosua, Jos, kamu pergi perang sama mereka, aku akan naik ke atas gunung. Dan aku akan angkat tangan di sana. Dan Yosua lakukan straight after that. Dia langsung perangin, ajak teman-temannya semua bangsa yang bisa berperang. Perangi bangsa Amalek. Dan Musa ada di atas gunung angkat tangan. Tapi waktu saya pikir-pikir saudara, kalau saya sebagai Yosua yang gak ngerti panggilan dan peran saya, maka saya pasti akan bilang sama Musa, emang yang mimpin siapa? Kan kamu yang mimpin, kamu ngasih contoh dong. Kalau kamu yang mimpin, kamu ikut perang dong. Kenapa enak-enakan ada di atas gunung? Betul gak saudara? Loh iya dong, loh kenapa jadi korbanin saya? Kenapa jadi harus saya yang perang, saya yang berdarah-darah, kamu di atas gunung? Angkat tangan. Tuker, enakan kamu di atas gunung. Kamu turun, saya naik. Dibutuhkan generasi Musa yang bijaksana dan dibutuhkan generasi Yosua yang taat. Ketemu dua-duanya. Sinergi, ketemu sebagai kekuatan yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudaraku, memang benar. Usia gak bisa ngebohong. Saya masih muda dan saya akan tetap muda. Di dalam. Dan di luar ternyata gak bisa dibohongin. Beberapa minggu terakhir saya sering keluar jalan kemana-mana. Aduh, dulu santai aja saudara, santai aja. Saya gak capek, gak ada capeknya sama sekali, gak ada capeknya. Tapi sekarang aneh. Baru duduk berapa jam gak nyampe-nyampe. Kayak pantat besar rakit. Aduh kok capek amat. Ternyata saya sadar. Saya dipanggil sama anak-anak remaja usia 19-20 tahun. Om. Hah, kok gue jadi om? Koko. Om. Rupanya udah tua. Gak nyadar, gak tahu diri itu judulnya. Gak tahu diri. Saya tahu sekarang bahwa usia udah mulai bertambah. Tenaga udah mulai berkurang. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan energi, kekuatan, biarkan orang-orang muda yang melakukannya karena mereka jago di sana. Tugas orang tua bukannya berarti berhenti. Angkat tangan lebih banyak. Doa puasa lebih banyak. Doain yang muda-muda yang lagi perang lebih banyak. Hanya karena saudara udah semakin tua, hanya karena saudara sudah semakin senior. Dan banyak yang bilang begini, kita muda tua, kita mau mundur, biar yang muda-muda maju. Jangan salah saudara. Butuh saudara, yang generasi yang usianya lebih senior, untuk angkat tangan lebih banyak. Buat yang masih muda-muda yang akan memimpin berikutnya. Ya saudara? Ya, jadi yang udah, nih, yang coba hitung ubannya ada berapa? Yang ubannya lebih dari 15 berarti udah senior. Banyak banget loh, lebih dari 15 loh, 15.000 loh kayaknya. Hey, it's not your time to quit. Jangan berhenti. Justru saudara dibutuhkan di tempat yang lebih strategis. Justru saudara dibutuhkan dengan hikmat saudara untuk ada di tempat yang lebih tinggi, lihat lebih luas. Jangan berhenti. Karena generasi Yosua membutuhkan Musa ada di atas gunung. Naik dan berdiri, berdoa dan mendoakan mereka satu-satu. Itu yang kita butuhkan. This is the heart of God. Hati Tuhan yang dia taruh dalam hati saya pada saat ini. Jangan sampai orang-orang yang dulu pernah pelayanan luar biasa. Hebat banget dan bilang begini, saya udah tua, biar saya muda. Terus kamu kemana? Ya, saya gak jawab. Jawab masing-masing. Kamu di mana? Karena Tuhan masih panggil kamu untuk angkat tangan. Buat orang-orang yang lebih muda. Untuk jadi mentor buat mereka. Untuk jadi orang tua buat mereka. Untuk menyediakan jalan buat mereka. Ngelihat hal yang lebih besar lagi. Karena saudara punya pengalaman lebih banyak. Saudara punya roh doa yang lebih kuat. Saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan lebih dalam. Jangan pergi. Jangan stop dalam pelayanan. Karena saudara punya pelayanan dengan role yang berbeda. Peran yang berbeda. Ngerti peran ini. Dan biarkan izinkan generasi Yosua maju. Tapi saudara naik ke atas gunung yang lebih tinggi. Dan mulai lakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Yosua lakukan memang.
Tapi itu justru mendukung Yosua. Mendukung dia untuk menang. Angkat tangan sementara Yosua perang. Dan saya mengucap syukur buat generasi Yosua. Siapapun di antara saudara yang merasa bahwa saudara adalah generasi Yosua. Yang masih muda. 20 tahun ke bawah. 30 tahun ke bawah. Saudara adalah generasi Yosua. Miliki ketaatan di dalam Tuhan. Ketaatan Yosua bukan cuma sekedar kepada Musa. Ketaatan Yosua adalah kepada panggilannya untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Bukan cuma sekedar, oke, siap sir, saya suruh perang, saya perang. Karena hanya pada Musa, karena dia cuma segan sama Musa. Bukan, tanggung jawab dia betul sama atasannya. Tapi yang lebih besar lagi dia punya panggilan. The greatest calling of someone. Ada seseorang, panggilan yang terbesar atas diri seseorang. Bukan cuma sekedar taat kepada atasan pimpinannya. Tapi taat kepada panggilan Tuhan yang lebih besar dalam kehidupannya. Untuk membawa Israel masuk dalam tanah perjanjian Tuhan. Dan Yosua taat dengan itu. Saudara punya panggilan dari Tuhan. Saudara punya panggilan dari Tuhan. Kalau Tuhan bicara sama saudara pada pagi hari ini, jangan tutup hati saudara. Izinkan Tuhan bicara terus buat saudara. Dan mulai ambil bagian dalam peran saudara. Sebagai generasi apapun saudara, ambil peran saudara. Tantangan Yosua beda dengan tantangan Musa. Sekali tadi saya bilang, tantangannya Musa bawa 2 juta orang yang budak semuanya, mentalnya budak semua keluar dari Mesir. 40 tahun putar-putar di padang gurun, mental budak, mental minta-minta, mental yang sangat berbeda. Enggak salah orang Israel, cuman karena udah kelamaan aja jadi budak. Dan Musa harus mimpin orang modelnya kayak begini. Butuh kasih karunia buat Musa untuk lakukan itu. Tapi Yosua dipanggil oleh Tuhan, bukan mimpin mereka karena mereka semua mati di padang gurun. Hanya mereka yang lahir dalam 40 tahun terakhir di padang gurun. Anak-anak muda, artinya usia 40 tahunan kira-kira. Yang berjalan bersama dengan Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian yang belum pernah mereka lihat. Tantangannya berbeda. Tantangannya berbeda. Sementara mereka harus nunggu mana dari langit. Tapi begitu masuk tanah perjanjian, mereka harus mulai bercocok tanam. Beda tantangannya. Caranya beda, strateginya beda. Semua cara pola pikirnya juga beda. Mungkin cara-caranya berbeda. Generasi Musa, jangan paksakan untuk Yosua melakukan apa yang kamu pernah lakukan 40 tahun yang lalu. Jangan paksakan, karena berbeda zamannya. Izinkan generasi Yosua melihat cara kerja Tuhan yang kreatif dan luar biasa. Berbeda dengan caranya Musa 40 tahun yang lalu. Karena ini generasi yang berbeda, zaman yang berbeda, dunia yang berbeda, tantangan yang berbeda. Izinkan kreativitas Tuhan menguasai generasi Yosua. Tapi pada intinya tetap mereka semua harus masuk ke tanah perjanjian. Janji Tuhan harus jadi kenyataan. Generasi Yosua adalah generasi yang berani berubah. Fleksibel terhadap perubahan. Nggak kaku, udah begini harusnya begini. Kita tidak pernah berubah. Karena Yesus pun tidak berubah. Dulu serang sampai selama-lamanya. Yesus tidak pernah berubah. Kita pun tidak boleh berubah. Gereja kita tidak boleh berubah. No. Yosua ngerti ini. Waktu Tuhan bilang, Musa udah mati. Sekarang kamu bangkit. Taati firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Jangan lupa memperkatakan, jangan nyimpang ke kiri atau ke kanan. Terus pandang ke depan, terus pandang ke depan, terus lihat ke depan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sedang sediakan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena engkau, bukan Musa, engkau. Engkau tahu dirimu sendiri. Musa tahu dirinya sendiri. Kamu tahu dirimu sendiri. Kamu tahu musim apa kamu lagi berjalan. Kamu tahu tantangan apa yang sedang kamu hadapi. Kamu minta hikmat dari Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkau akan memimpin umat ini. Yosua berani untuk berubah. Dia gak terpaku sama yang dulu udah pernah terjadi. Harus tetap dilakukan. No. Kita harus menjadi gereja yang terus fleksibel. Yang selalu melihat perubahan. Dan selalu, bukan tergilas oleh perubahan. Tapi kita harus naik di atas perubahan dan menguasai perubahan. Dan kita gak termakan oleh perubahan. Tapi kita yang menguasai perubahan. Kita menang di atas perubahan. Karena gereja Tuhan harus menjadi gereja yang menang. Gereja Tuhan harus menjadi gereja yang memimpin. Gereja Tuhan harus gereja yang betul-betul menjadi solusi buat dunia ini. Di tengah-tengah perubahan dalam dunia yang terjadi. Tergantung dari generasinya siap atau enggak. Dan gereja kita sedang membangun generasi Yosua. Siapkan diri saudara. Kalau saudara generasi Yosua, siapkan diri saudara. Kalau saudara generasi Musa, tetap siapkan diri saudara juga untuk mementor dan membawa generasi Yosua masuk kepada janji Tuhan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Datang pada Tuhan. Saya percaya saudara dengar firman ini.
Dan ini suara Tuhan. Saya udah doain kurang lebih sebulan. Renungin, berjalan di dalam keseharian dalam gereja ini. Dan mungkin ini gak cuma sekedar bicara buat gereja konteksnya. Tapi juga bicara buat bisnis saudara. Buat saudara di dalam dunia saudara masing-masing. Aplikasinya tetap sama. Jadilah Musa yang membawa orang-orang di bawah saudara untuk ngalamin Tuhan. Prinsipnya sama. Mungkin konteksnya beda, tapi prinsipnya sama. Dan yang kedua, apa yang udah pernah terjadi, semua yang hebat di depan, kemungkinan kita harus berani rubah. Karena Tuhan bekerja dalam segala masa, segala musim. Musim dingin beda sama musim panas. Jangan paksain hidup di musim dingin dengan cara hidup musim panas. Mati kita. Kalau dalam musim panas, jangan tetap kekeh mau hidup di musim dingin. Mati juga kita kepanasan. Berani untuk lakukan perubahan. Mungkin itu di tempat usaha saudara. Mungkin itu di rumah saudara. Cara-cara hidup saudara. Hubungan saudara suami istri mungkin perlu ada perubahan-perubahan. Berani ambil keputusan untuk berubah. Karena kalau kita berubah, hasil yang akan kita dapatkan juga pasti berubah. Kalau saudara mau lebih baik, jangan terus-terusan lakukan hal yang sama. Mulai coba rubah gaya saudara melakukannya. Pasti sudah dapatkan hasil yang berbeda dan jauh lebih baik. Intinya, kita harus jadi generasi yang mempersiapkan generasi berikutnya bisa tetap melihat Tuhan. Dengan janjinya yang sama, firman-Nya yang sama, tapi mungkin dengan cara yang berbeda. Terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan kami mohon, Tuhan kuatkan kami. Tolong kami untuk bisa punya komitmen. Buat orang tua, kami mau, sebagai orang tua kami mau menjadi Musa-Musa buat generasi Yosua. Membawa mereka, mengasir mereka kepada the awareness of God. Kesadaran akan Tuhan, bahwa Tuhan ada dan berkuasa atas hidup mereka juga. Kami sebagai generasi Musa, kalau kami jadi orang tua, kami juga mau untuk membukakan wawasan mereka supaya mereka gak hidup sempit, tapi mereka bisa hidup luas. Kami mau asir mereka. Tolong kami Tuhan. Kalau ada orang tua di tempat ini, sebelum kita tutup dalam doa, yang mau seperti itu, angkat dua tangan saudara di hadapan Tuhan. Aku mau seperti Musa, yang membawa generasi Yosua, mempersiapkan generasi Yosua untuk ketemu sama Tuhan pada masa-masa.